Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Dompu, Rizky Saputra, dalam ruang demonstrasi kontekstual dengan bab pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Berikut pemaparannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajar dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan pertama dalam video tersebut adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya adalah visi dari sekolah tersebut adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menciptakan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, dan berdaya saing menuju profil pelajar Pancasila. Lalu, apa prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya, prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan dalam upaya mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah, apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam upaya dalam mewujudkan merdeka belajar? Pertanyaan selanjutnya yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Yuk kita analisis. Yang pertama B, buat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid dalam mewujudkan merdeka belajar? Yang pertama, guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan sivitas akademika yang lain tentang pentingnya kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang terakhir, guru berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam mewujudkan merdeka belajar. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Jadi, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari murid, dari pendapat dan pengalaman murid tentang apa saja hal-hal yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, guru mencari kelas yang sudah mewujudkan kelas impian murid. Yang ketiga, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambahkan inspirasi kelas yang membuat mereka nyaman dan menyenangkan dalam belajar. G. Yuk kita gali mimpi. Pertanyaannya, apakah yang dibayangkan murid tentang kelas impian mereka? Kelas impian seperti apa yang diinginkan oleh murid? Lalu, kelas impian seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid? Baik, yang pertama, murid diminta untuk memejamkan mata, membayangkan tentang kelas impian mereka. Lalu yang kedua, mereka menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Dan yang ketiga, mereka mempresentasikan gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian mereka. Selanjutnya, jabarkan rencana. Apa yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid? Apa yang dibutuhkan dan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian sesuai keinginan murid? Jawabannya, guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan target yang ingin dicapai tentang kelas yang nyaman, menyenangkan sesuai impian murid. Yang kedua, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Tahapan baja yang terakhir adalah atur eksekusi. Kapan waktu untuk memulai dan siapa yang dilibatkan dalam penyusunan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Siapa yang mengarahkan, memantau, serta mendampingi dalam pelaksanaan dan memecahkan kesulitan dalam melaksanakan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Baik, guru bisa mengeksekusi tindakan dengan membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja dengan tugas yang telah ditetapkan. Misal,
Ada yang membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, menata buku, memasang hiasan pada dinding, dan lain sebagainya. Kemudian guru melakukan pendampingan serta membantu murid apabila menemukan kendala. Dan terakhir, guru memberikan apresiasi kepada semua murid yang telah selesai membuat ruangan atau mendesain ruangan yang nyaman dan menyenangkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Guru menerapkan pendekatan berbasis aset karena guru fokus memanfaatkan aset dan kekuatan yang dimiliki oleh kelas dan sekolah. Guru juga membayangkan kesuksesan yang akan diraih di masa depan terhadap murid-murid mereka. Lalu guru mampu mengorganisir kompetensi dan sumber daya yang ada dan mampu membuat rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Dan terakhir, guru mampu mewujudkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti yang diimpikan dan diinginkan oleh murid sehingga kelak nantinya akan mewujudkan merdeka belajar.